Apakah Tuhan itu butuh disembah hingga ngatur hal-hal yang kecil, Ustaz? Sehingga dia mewajibkan sholat. Dan mengapa Islam mengatur kehidupan sampai ke hal-hal yang sangat detail? Bukankah cukup dengan menjadi orang baik saja? Kenapa sih harus ada perintah sembahlah aku tuh? Kenapa sih? Tentu kita orang Islam kalau ditanya, apakah Allah butuh disembah? Jawabannya, kalau nggak butuh kenapa merintah? Kata siapa merintah artinya butuh? Yang berarti Allah ketika menyuruh, beribadahlah kalian. Berarti sama saja menyuruh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua kembali lagi di Ramadan series The Sungkars and Friends. Alhamdulillah di studio sudah ada Ustadz Nur Fajr Ramadan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wisnu. Beliau seorang ulama muda, seorang hafiz Quran dan pemegang sanad 10 qiraat. Masya Allah. Juga penulis buku Quran Mapping dan beberapa buku lainnya yang umumnya berbahasa Arab. Seorang anggota Komisi Fatwa Metodologi MUI Pusat, peneliti di Fakultas Hukum UI, dan Direktur Syariah di www.learnquran.co. Semoga Allah memberikan taufik dan keberkahan untuk beliau. Makasih Ustaz ya, udah Sama-sama lagi hadir Sama-sama. di sini. Alhamdulillah. Terima kasih juga Bang Wisnu, rendah hati bisa menyambut. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Ustadz, seperti biasa nih teman kita ada yang penasaran ya Ustadz. Terkait dia bertanya tentang sebenarnya Tuhan tuh emang butuh disembah nggak sih sebenarnya? Maksudnya artinya gini Ustadz, dia nanya kayak gini, apakah Tuhan itu butuh disembah hingga ngatur hal-hal yang kecil Ustadz? Apakah Allah membutuhkan penyembahan kita sehingga dia mewajibkan sholat? Dan mengapa Islam mengatur kehidupan sampai ke hal-hal yang sangat detail, sangat kecil? Bukankah cukup dengan menjadi orang baik saja? Gitu. Jadi penasaran teman kita ini, Zak. Gitu, maksudnya ya kita tahu Rob kita Allah. Ya terus kenapa sih harus ada perintah sembahlah aku tuh? Kenapa sih? Gitu. Ini bagus pertanyaan Bang Wisnu ya. Jadi dia sebenarnya mengajukan dua pertanyaan. Pertama tentang apa Tuhan butuh disembah. Iya. Yang kedua kenapa Tuhan ngatur yang kecil-kecil. Iya. Tapi sebenarnya ini bagus ketika dipadukan oleh penanya yang sama dalam satu pertanyaan. Dia memahami bahwa ternyata aturan kecil-kecil itu sebenarnya bagian dari ibadah. Which is itu perspektif yang benar. Taat sebenarnya. Iya, bahwa kan banyak juga muslim yang menganggap bahwa ibadah itu cuma sholat, cuma puasa, sehingga kalau seandainya urusan sampah dia abai, urusan kata-kata kotor dia bodo amat. Ya, yang penting sholat. Itu masalah tuh. Ini setidaknya dia punya kesadaran bahwa diaturnya hal-hal kecil ini bagian, kalau kita ikuti aturan Tuhan, aturan Allah, berarti sedang beribadah. Nah, cuma problemnya adalah memang di sisi yang pertama ada keliru menggunakan wordingnya, yaitu butuh. Nah, tentu kita orang Islam jelas menjawab kalau ditanya apa Tuhan atau apakah Allah butuh disembah, jawabannya tidak butuh. Ketika firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zariyat saja yang terkenal ayat 56 ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah teruskan lagi, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, atau lebih bagus diterjemahkan mengabdi kepadaku. Ma uridu minhum mir rizqin. Mungkin ada yang bertanya, apa Allah butuh nih? Allah katakan, aku tidak menghendaki rezeki, pemberian. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah yang memberi rezeki, Allah yang maha kaya. So sebenarnya Allah enggak butuh kita beribadah pada Allah. Yang butuh itu malah kita sebetulnya. Bahkan ada hadis qudsi, hadis riwayat Muslim. Allah berfirman, kan hadis qudsi berarti Nabi bersabda bahwa Allah berfirman. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya semua kalian, jinnya, manusianya, dari pertama sampai terakhir, setakwa-takwanya orang, tidak menambah kerajaanku sedikit pun.
Dan berlaku sebaliknya. Allah lanjutkan firman-Nya dalam hadits qudsi ini, seandainya semuanya sebejat-bejatnya juga tidak mengurangi kerajaan Allah. Jadi beneran lagi-lagi Allah nggak butuh kita beribadah, tapi kita yang butuh. Kalau nggak butuh kenapa merintah? Loh, kata siapa merintah artinya butuh? Memerintah kan bisa artinya menguji. Dalam hal ini kita di dunia ini sekali lagi konsep yang harus ditanamkan dalam benak kita. Dunia itu ujian. Dunia kita ujian. Salah satu ujiannya adalah ibadah. Dan tenang, beribadah pada Allah bentuknya luas. Ada ibadah khosoh, ibadah ammah. Kayak Jemaah Dahlan sering jelaskan itu. Jadi jangan kita salah sangka ibadah itu hanya sujud, ruku, enggak. Itu ibadah betul. Dan itu ada dampak positifnya juga loh buat manusia. Banyak riset menunjukkan bagaimana faidah sholat, faidah baca Quran. Ini ibadah puasa, ibadah ritual pun ada faedahnya buat manusia. Kembali ke diri manusia. Tapi ibadah yang ammah, goi rumah tuh, lebih luas. Yang berarti Allah ketika menyuruh, beribadahlah kalian. Berarti sama saja menyuruh manusia membantu manusia yang lain. Menjaga kebersihan, melindungi alam dari kerusakan, membela yang lemah, memperbaiki ekonomi bangsa. Itu semua ibadah. Iya. Coba kalau seandainya tidak diperintahkan ibadah manusia, bagaimana di dunia ini? Hanya bersenang-senang? Bukan ujian kalau kayak gitu. Manusia tidak meningkatkan kualitas diri. Dengan ibadah, meningkat kualitas dirinya. Ibadah sabar, ibadah syukur, meningkatkan kualitas diri. Nah itu untuk poin pertama tuh. Jadi jawabannya lagi-lagi, apakah Tuhan butuh diibadahi? Jawabannya tidak. Kita justru yang butuh beribadah pada Allah. Dan Tuhan, Allah dengan sendirinya deserves to be worshipped. Layak diibadahi. Jadi andai Allah enggak menyuruh kita beribadah, manusia sudah pada akhirnya ketika menghayati nama dan sifat Allah, sadar untuk menghamba kepada Allah. Dan penting diingat bahwa ibadah itu kata para ulama, misalnya Al-Qadhi Abu Ya'la, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lain-lain, itu ghayatuz dzul wal khudu, puncak ketundukan. So kalau kita enggak beribadah kepada Allah, enggak tunduk pada Allah, kita akan tunduk kok pada sesuatu yang lain. Nauzubillah. Iya enggak? Ada loh yang tunduknya pada wanita. Ada yang tunduknya tapi bukan tunduk sekadar nurut, tunduk yang sangat. Ada yang tunduk yang sangat kepada jabatan, kepada uang. Dan itu sudah tabiat manusia, dia akan sangat mencintai dan sangat tunduk pada sesuatu. Bahkan boleh jadi dia akan tunduk dan patuh pada hawa nafsunya. Ini masalah nih kalau Allah sebutkan di dalam Al-Quran kan surah Al-Jathiyah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan dia? Tuhan. Alhamdulillah. Jadi jangan kita sangka baru, saya gak menyembah apapun. Tapi kebiasaan sehari-harinya mengikuti keinginan diri. Berarti Anda sebetulnya menyembah dan tunduk pada hawa nafsu. Ada yang pada harta dan seterusnya. Adapun yang kedua, mengatur secara rinci. Penting diingat, aturan rinci Islam itu tidak pada semua hal. Artinya gini, aturan yang rinci jelas dari ayat hadis itu hal-hal global, semuanya diatur. Kemudian hal-hal rinci sebagian diatur, eksplisit dalam ayat dan hadis. Kemudian ada hal-hal yang lain, aturan rinciannya diserahkan kepada proses berpikir manusia. Itulah yang disebut dengan ijtihad. Maka banyak tuh aturan yang kemudian pada akhirnya tidak ada dalil ayat atau hadis secara langsung, tapi harus dengan proses berpikir. Ini poin penting. Sehingga Islam bukan agama yang membekukan akal. Semua diatur, rinci dalam ayat, dalam hadis. Satu, Quran jadi banyak banget, jadi tebal banget. Iya nggak? Iya. Tidak efisien. Kemudian hadis bagaimana kita, dan sulit mempelajarinya jadi semua rinci. Tapi enggak, alhamdulillah sebagian dirinci, sisanya dengan aturan global yang kita kemudian bisa menerka-nerka loh. Kira-kira misalnya duduk bersila, duduk tidak bersila, ada nggak eksplisit ayat atau hadisnya melarang, memerintahkan, diserahkan kemudian kepada misalnya urf, custom budaya di satu tempat. Tapi memang ada yang rinci, tapi sedikit. Coba kita pikir-pikir. Pun kalau rinci, itu umumnya tidak wajib dan haram, tapi sunnah dan makruh kan gitu ya. Misalnya orang sering bahas masalah kamar mandi. Coba perhatikan aturan-aturan kamar mandi. Mayoritasnya sunnah makruh atau wajib haram? Sunnah makruh. Disunahkan ya untuk kemudian kita
ketika mandi siram bagian kanan dulu. Disunahkan ini, dimakruhkan menghadap kiblat. Sunnah makruh. Iya. Sehingga nggak begitu memberatkan. Dan pada akhirnya itu yang kita butuhkan sebetulnya. Kita sering butuh aturan rinci. Kalau dibilang kan yang penting baik loh. Sering kok orang yang sama-sama baik berdebat tentang mana yang baik. Ya nggak? Dalam satu hal yang Standar lebih rinci. baiknya beda. Nah iya. Itulah pada akhirnya kita butuh panduan kompas moral tadi. Yang sebagiannya rinci, sebagiannya aturan umum. Sehingga dimungkinkan diskusi. Mungkin beda tempat, beda hukum. Iya. Fleksibel. Gitu Bang Wisnu. Masya Allah, ya. Tapi sebenarnya kalau saya Ustaz ya, jujur kalau rinci itu malah sebenarnya menguntungkan saya. Karena jelas aja apa yang harus kita lakuin. Betul, gitu loh. Jadi kita nggak bingung karena kayak misalnya kita bilang kita buka ya handphone baru lah kita bilang. Kan ada buku panduan kan? Betul sekali. Kalau nggak rinci buku panduannya gimana caranya kita membuat itu dan menggunakannya gitu kan? Tapi buku panduan pun kan ada sisi yang tidak dirinci kan? Betul, ada sisi yang tidak dirinci. Mau dipakainya kuping kanan, kuping kiri ada nggak tuh? Enggak ada. Kalau ada terlalu memberatkan kan jadinya. Memberatkan. Nah itulah pada akhirnya gitu. Nah makanya maksudnya ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan kenapa harus rinci dan Betul kenapa nggak terlalu rinci gitu Betul ya. sekali. Gitu. Jadi mudah-mudahan menjawab pertanyaan ini teman-teman gitu ya. Dan bagus sekali itu. Maksudnya kita ini diciptakan akal ya Ustaz ya oleh Allah sehingga kita mudah-mudahan bisa menjadi mulia dari itu. Betul, gitu. Dan ada proses yang tidak rinci itu coba dicari ijtihadnya dari ya kita lihat dari ijtihad para ulama gitu kan sehingga para ulama bisa memberikan itu ilmunya kepada kita ya Ustaz ya. Nah itu ada proses belajar, ada kita proses komunikasi, belajar ilmu sosial lagi kan. Iya betul. Baik Ustaz, Masya Allah. Ya. Terima kasih atas Sama-sama. jawabannya, jazakallahu khair. Mudah-mudahan kita ketemu di next episode ya Ustaz ya. Masya Allah. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk hari ini. Dan semoga terjawab ya pertanyaannya dan kita ketemu di next episode insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau interaksi dengan Al-Quran jadi lebih lengkap? Yuk cobain rangkaian aplikasi dari Learn Quran. Ada Quran Mushaf untuk pengalaman baca yang nyaman di Smart TV keluarga. Ada juga aplikasi Learn Quran Tajwid yang bersertifikat ulama untuk belajar tahsin dengan mudah di handphone. Nggak cuma itu, buat yang mau dalami makna ayat, ada Learn Quran Tafsir dengan teknologi AI yang canggih. Ayo, download semuanya sekarang dan kunjungi www.learnquran.co untuk info lengkapnya. Barakallahu fikum.